warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsi Anissa dengan NIM A1C221006 dari ruang 002 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ANOVA atau Analysis of Variance. Dan topik pembahasan saya di sini ada 4. Yang pertama yaitu definisi dan syarat untuk uji ANOVA. Yang kedua yaitu ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA. Yang ketiga yaitu ANOVA 2 jalur atau two way ANOVA. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus mengenai ANOVA 1 jalur. Langsung saja kita membahas yang pertama yaitu definisi ANOVA. ANOVA atau ANAVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang biasanya digunakan untuk menguji perbandingan dua atau lebih rata-rata suatu data populasi atau sampel. ANOVA sering diistilahkan sebagai uji F atau Fisher test yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari uji T. Yang kedua yaitu syarat untuk uji ANOVA. Syarat untuk uji ANOVA itu ada 4. Yang pertama, sampel harus berasal dari kelompok yang independen atau bebas. Yang kedua, varian antar kelompok juga harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir, bila sudah memenuhi uji homogenitas dan uji normalitas, baru lanjut ke uji ANOVA. Uji ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri dari satu kategori. Dan yang kedua yaitu ANOVA 2 jalur atau two way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk uji ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA. Di sini untuk uji ANOVA 1 jalur terdapat 16 langkah. Langkah yang pertama yaitu sebelum ANOVA dihitung, kita harus memastikan bahwa data bersifat random dan dalam pengambilannya. Selain itu, data juga harus berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan hipotesis yaitu HA dan 0 dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, menentukan hipotesis yaitu HA dan H0 dalam bentuk statistik. Yang keempat yaitu buat daftar statistik induk. Yang kelima yaitu hitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA dengan rumus JKA sama dengan sigma XA1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N2 ditambah sigma X3 kuadrat dibagi N3 dikurang sigma X total dibagi N. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu hitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1. Langkah ketujuh yaitu hitung kuadrat rata antar grup atau KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA. Selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu menghitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD dengan rumus JKD sama dengan sigma X total kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N2 ditambah sigma X3 kuadrat dibagi N3. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu hitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DB sama dengan N dikurang A. Yang ke-10 yaitu menghitung kuadrat rata antar grup atau KRD dengan rumus JKD per DBD. Yang ke-11 yaitu cari F hitung dengan rumus KRA per KRD atau KRA dibagi KRD. Selanjutnya yang ke-12 yaitu menentukan taraf signifikansi. Misalnya alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya mencari F tabel dengan rumus F1 dikurang alfa DBA, DBD. Selanjutnya langkah yang ke-14 yaitu buat tabel ringkasan ANOVA. Langkah yang ke-15 yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0 dan terima HA. Dan yang terakhir yaitu langkah ke-16, ambil kesimpulan. Selanjutnya
saya akan menjelaskan bagaimana langkah dalam melakukan uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Di sini ada 15 langkah. Langkah yang pertama yaitu rumuskan hipotesis, yaitu HA dan H0. Yang kedua yaitu hipotesis dalam bentuk statistik. HA, X1 sama dengan X2 tidak sama dengan X2 sama dengan X3. Dan H0 sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X2 sama dengan X3. Dan langkah yang ketiga yaitu daftar statistik induk. Langkah yang keempat yaitu cari nilai jumlah kuadrat total atau JKT dengan rumus sigma X total kuadrat dikurang sigma X total dikuadratkan dibagi N. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu hitung jumlah kuadrat antar grup A atau JKA. Hitung JKA dengan rumus sigma X A kuadrat dibagi NA dikurang sigma X total kuadrat dibagi N. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu hitung jumlah kuadrat antar grup B atau JKB dengan rumus JKB sama dengan sigma XB kuadrat dibagi NB dikurang sigma X total kuadrat dibagi N. Yang ketujuh yaitu hitung jumlah kuadrat antar grup A dan B atau JKAB dengan rumus JKAB sama dengan sigma XAB kuadrat dibagi NAB dikurang sigma total kuadrat dibagi N besar dikurang JKA dikurang JKB. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu hitung jumlah kuadrat dalam atau residu antar grup, yaitu rumusnya JKD sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu mencari derajat bebas atau DBA, DBB, DBAB, DBD, dan DBT. Yaitu DBA yang pertama DBA atau baris sama dengan B dikurang 1, DBB atau kolom sama dengan K dikurang 1, DBAB atau interaksi sama dengan DBA dikali DBB. Selanjutnya yang keempat yaitu DBD atau residu sama dengan N dikurang B dikali K. Dan yang kelima yaitu DB total atau DBT sama dengan N besar dikurang 1. Selanjutnya yang ke-10 yaitu mencari kuadrat rata antar grup atau KR. Yang pertama yaitu KRA sama dengan JKA per DBA. Yang kedua yaitu KRB sama dengan JKB per DBB. Dan yang ketiga yaitu KRAB sama dengan JKAB per DBAB. Dan yang terakhir yaitu KRD sama dengan JKD per DBD. Selanjutnya langkah yang ke-11 yaitu mencari F-hitung. F-hitung bisa dicari dengan rumus FA sama dengan KRA per KRD. Yang kedua yaitu FB sama dengan KRB dibagi KRD. Yang ketiga yaitu FAB sama dengan KRAB dibagi KRD. Selanjutnya langkah yang ke-12 yaitu mencari F-tabel. F-tabel bisa dicari dengan rumus FA tabel sama dengan FA dikali alpha, dikali DBA, DPD. Selanjutnya FB tabel sama dengan FB dikali alpha dikali DBD, DBB. Selanjutnya yang ketiga yaitu FAB tabel sama dengan FAB dikali alpha dikali DBAB dikali DBD. Selanjutnya langkah yang ke-13 yaitu membuat tabel ringkasan ANOVA 2 jalur. Contoh tabelnya bisa dilihat di gambar. Langkah yang ke-14 yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika F-hitung lebih besar atau sama dengan F-tabel, maka tolak H0 dan terima HA. Dan yang ke-15 yaitu ambil kesimpulan. Dan untuk topik yang terakhir yaitu saya akan memberikan contoh kasus mengenai ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA. Bisa dilihat di sini soalnya yaitu perbandingan hasil belajar 3 kelas yang diajar dengan metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Ujilah data-data tersebut apakah memiliki perbedaan atau tidak. Data-datanya bisa dilihat di gambar.
Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Totalnya ada 16 langkah. Yang pertama, diasumsikan data diambil secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua, merumuskan hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA sama dengan terdapat minimal satu pasang kelas yang memiliki perbedaan signifikan antara hasil belajar dengan metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Dan H0 sama dengan tidak dapat perbedaan signifikan antara hasil belajar dengan metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Selanjutnya yang ketiga yaitu hipotesis dalam bentuk statistik. HA X1 tidak sama dengan X2 sama dengan X3. H0 X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Selanjutnya yaitu daftar statistik induk. Penjelasannya yaitu jumlah sampel diketahui, yaitu X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 7, dan X3 sama dengan 7. Dan total keseluruhan sampel yaitu N besar sama dengan 21. Selanjutnya sigma X1 sama dengan 366, sigma X2 sama dengan 295, dan sigma X3 sama dengan 418. Dan total keseluruhannya adalah 1079. Selanjutnya yaitu sigma X1 kuadrat hasilnya 19.966. Sigma X2 kuadrat hasilnya 12.825. Dan sigma X3 kuadrat sama dengan 26.144. Dan total keseluruhannya adalah 58.935. Selanjutnya rata-rata atau X bar. X bar X1 sama dengan 52,3, X bar X2 sama dengan 42,15, X bar X3 sama dengan 59,71, dan X bar X1 ditambah X bar X2 ditambah X bar X3 dibagi 3, hasilnya yaitu 51,39. Selanjutnya yaitu mencari sigma X1 kuadrat dibagi N A1, yaitu hasilnya 19.137. Yang kedua yaitu mencari sigma XA2 kuadrat dibagi N A2 sama dengan 12.432. Dan yang terakhir dengan rumus yang sama hasilnya yaitu 24.961. Dan ketiga tadi jika dijumlahkan hasilnya yaitu 56.530. Selanjutnya mencari varian atau S kuadrat dengan rumus sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Untuk ketiga sampel, untuk ketiga data, yaitu untuk X1, X2, dan X3. Dan hasilnya yaitu 138,2, 65,5, dan 197,2. Dan X bar dari hasil X kuadrat ini adalah 133,63. Langsung ke langkah yang kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA dengan rumus sigma X1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N2 ditambah sigma X3 kuadrat dibagi N3 dikurang sigma X total kuadrat dibagi N besar. Dan yaitu hasilnya 366 kuadrat dibagi 7 ditambah 295 kuadrat dibagi 7 ditambah 418 kuadrat dibagi 7 dikurang 1079 kuadrat dibagi 21, dan hasil akhirnya yaitu 1090. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di gambar. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu hitung derajat bebas antara grup atau DBA dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1. A nya ada 3, berarti DBA sama dengan 2. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu hitung kuadrat rata antar grup atau KRA dengan rumus JKA per DBA.
Berarti JKA sama dengan 1090 dan DBA sama dengan 2, berarti 1090 dibagi 2, yaitu hasilnya 545. Selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu hitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD. Rumusnya sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu sigma X total kuadrat dikurang sigma X A1 kuadrat atau sigma X1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N2 ditambah sigma X3 kuadrat dibagi N3 sama dengan 58.935 dikurang 56.530 dan hasilnya yaitu 2.405. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu hitung derajat bebas dalam grup atau DBD dengan rumus DBD sama dengan N besar dikurang A. N besarnya tadi yaitu 21 dan A sama dengan 3, berarti hasilnya yaitu 18. Selanjutnya langkah yang ke-10 yaitu menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRD dengan rumus JKD per DBD. JKD tadi hasilnya yaitu 2405 dan DBD yaitu 18 sama dengan 2405 dibagi 18 dan hasilnya yaitu 133,61. Selanjutnya langkah yang ke-11 yaitu mencari F hitung. F hitung sama dengan KRA per KRD. KRA sama dengan 545 dan KRD sama dengan 133,61 sama dengan 545 dibagi 133,61, hasilnya yaitu 4,08. Selanjutnya langkah yang ke-12 yaitu menentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya langkah yang ke-13 yaitu menentukan F-tabel. F-tabel bisa dicari dengan rumus F1 dikurang alfa dikali DBA, DBD. Dan F-tabel sama dengan F 0,95 dikali 2,18 dan hasil 3,55 ini dapat dilihat di tabel distribusi F. Selanjutnya langkah yang ke-14 yaitu buat tabel ringkasan ANOVA. Tabelnya bisa dilihat di gambar. Angka-angka di tabel ini didapat dari hasil yang sudah kita ketahui dari langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya langkah yang ke-15 yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0. Telah diperoleh bahwa F hitung sama dengan 4,08 dan F tabel sama dengan 3,55. Dengan ketentuan F hitung lebih besar dari F tabel atau 4,08 lebih besar dari 3,55. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-16, menyatakan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat minimal satu pasang kelompok yang memiliki perbedaan signifikan antara hasil belajar dengan metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Sepertinya hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.